Islamic Brotherhood Television. Sholat di pesawat, saya tidak mengikuti umumnya jamaah. Sholatnya itu mereka jamaah wudhu di ding 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 gitu. Saya sholatnya tetap sholat, mengikuti keadaan itu aja. Tidak mempunyai wudhu, tidak apa, sholat aja. Tujuan saya hurmatil waqti. Ya, apakah itu termasuk yaitu sholat yang dibenarkan? Karena tidak mengikuti jamaah. Kalau jamaah kan semuanya ngikut tayamum. Tayamum di di sopak. Saya tidak ngikut kepada jamaah saya anjurkan, udah jangan ikut. Itu mah apa aja. Tayamum nggak ada apa-apanya. Nggak ada debu, nggak ada. Di situ kan semuanya basah. Nggak mungkin. Apakah mungkin ada debu di situ? Itu. Dua alat suci tidak ada. Ya. Maka sholatlah li hurmatil waqti. Pekerjaan saya itu benar atau tidak? Karena saya belum tahu. Memang sekarang itu ada sholat ada di sholat di pesawat termasuk najilah itu ya, nawazil. Jadi baru terjadi. Disangka saya ya biasa-biasa saja, nggak ada sholat dimanapun berjamaah di dunia ya, mau di pesawat mau di mana, sholat aja. Itu. Nah yang saya perbedakan, yang saya tadi laksanakan, sholat saya yaitu tanpa punya alat suci tadi, karena hilangnya tidak ada alat dua suci, saya sholat apa adanya saja. Apakah sholat saja benar atau tidak? Yang nanti akan dikodok di sana, di hurmatil waqti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaannya benar atau tidak gitu ya? Ya jawabannya benar ya. Jadi benar itu Bapak melakukan seperti itu. Jadi ketika orang ya masuk waktu sholat di pesawat, wajib dia melakukan sholat, haram untuk meninggalkan. Jadi nggak boleh beralasan saya lagi di pesawat, nggak bisa menghadap kiblat, nggak bisa wudhu, ya, nggak bisa sujud dan lain sebagainya, beralasan seperti itu akhirnya meninggalkan sholat. Jadi yang salah itu meninggalkan sholat. Jadi yang betul itu dia tetap melakukan sholat, yang mana sholatnya itu untuk lihurmatil waqt. Jadi benar apa yang dilakukan Bapak ini ya, yang bertanya ini. Jadi malah saya yang prihatin itu kebanyakan santri ya, kebanyakan santri kalau lagi pulang dari pesantren naik kereta kan berjam-jam itu. Yang saya saksikan itu banyak santri yang ketika masuk waktu sholat nggak sholat lihurmatil waqt, padahal dia santri. Sedangkan orang-orang awam ya, saya sering lihat orang awam ketika masuk waktu sholat mereka sholat lihurmatil waqt, duduk sambil isyarat. Jadi keadaannya lebih baik orang awam daripada santri ini. Jadi apa yang dilakukan Bapak itu ya sudah sangat tepat ya, sangat tepat. Jadi sholat itu lihurmatil waqt, sama sekali tidak boleh kita meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Nah, cukup Bapak ini. Ya. Tayamumnya nggak sah juga Ustadz ya, indana. Hatta adun anak-anak pernah baca hatta indal, kan alasannya sebagian taklid ke Malikiyah. Hatta indal Malikiyah itu nggak mayaseh. Ada pernah tanya ke ba'du syuyukh al-Malikiyah, tayamum di pesawat bagaimana? Menurut sebagian ulama Malikiyah hatta indal Malikiyah. Malikiyah mengatakan ke batu kalau nggak salah, atau Anda lupa nanti detailnya insyaallah. Itu mesti ditahqiq karena alasannya sebagian itu taklid ke Malikiyah. Tapi indal Malikiyah sendiri ada pernah tanya ke Syekh Amin Syangqiti masalah itu. Kata Syekh Amin yastaghrib. Kata itu tayamum model apa, kata Syekh Amin yang model begitu. Syekh Amin. Nah, jadi poinnya tayamumnya enggak sah. Jadi udah betul kata Syekhuna Ustaz Asep Jalani li hurmatil waqti, udah benar. Berarti li hurmatil waqti ini ada dua di sini nih. Ada kalanya karena faqidut thuhuren, karena kehilangan alat untuk bersuci,
ada kalanya hurmatul waqtnya karena nggak memenuhi syarat istiqbal kiblah atau itmamur ruku' wa sujud. Nah, ini perlu jadi catatan nih. Hasil ada kalanya sholat di pesawat itu hurmatul waqt karena faqidut tahuren, nggak ada air atau nggak ada debu. Air sih ada sebetulnya, cuman agak butuh perjuangan sedikit di kamar mandi itu buat wudu. Dan kadang-kadang diomelin dikit sama pramugari kalau sampai becek. Ya, becek bisa sih caranya kalau yang udah pengalaman di pesawat ada trik-triknya. Tapi kalau Anda umumin di medsos nanti maskapai yang ngomel urusannya. Ya, jadi ada kalanya ini faedah muhimmah, ada kalanya hurmatul waqt karena faqidut tuhuren, ada kalanya hurmatul waqt di dalam masalah ini karena tidak bisa itmamur ruku' dan sujud atau istiqbalul kiblah. Kira-kira betul Ustaz ya? Hasil masalahnya Ustaz ya?